sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Felicia. Saya merupakan guru matematika di SMK Negeri 4 Kota Bekasi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu 14 Desember 2022, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran uji kinerja pada pelajaran matematika, materi bunga tunggal dan bunga majemuk. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Apakah kalian sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, saya mau tahu siapa sih yang datang paling awal di kelas matematika? Devia. Oke, karena Devia yang datang paling awal di kelas matematika, sekarang Devia pimpin doa dulu yuk. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau absen dulu ya. Andika, Hadir. Anissa, Astri, Billy, Hadir. Cindy, hadir. Darita, hadir. Elsa, hadir. Ilham, Hadir. Maulida, hadir. Niko, Hadir. Robert, Izin. izin ya? Oke. Tibri, hadir. Zahra, hadir. Berarti yang izin cuma satu ya? Iya. Oke. Sekarang coba kalian periksa kerapihan kalian. Apakah sudah menggunakan seragam dengan baik? Sudah. Sepatunya sudah digunakan. Pastikan kalian menggunakan sepatu berwarna hitam. Seragamnya yang rapi. Coba dicek kanan kirinya apakah masih ada sampah? Enggak ada. Sudah bersih? Sudah. Sekarang kita berdiri dulu yuk. Kita menyanyikan lagu kebangsaan. Satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa yang bahasa kita bela bersama. Yuk, sekarang kita ice breaking dulu. Ya. Saya mau tahu kalian masih berkonsentrasi atau enggak, ya. Jadi kalau misalnya saya bilang pagi, ya, kalau pagi kalian tepuknya 2 kali. Nah, kalau siang kalau saya bilang siang, kalian tepuknya setengah. Kalau malam, kalian tepuknya sekali. Nah, saya pakai. Jadi kalau pagi 2 kali, kalau siang setengah, kalau malam 1. Oke? Oke. Pagi, pagi, malam, pagi, siang. Nah, masih ada yang belum konsentrasi? Kita ulang lagi ya. Siap? Nah, Salah ya. langsung nggak ada yang salah ya. Ayo konsentrasi. Pagi, malam,
Siang. Oke, masih ada yang tepuk. Siang. Masih ada juga yang tepuk. Malam. Malam. Siang. Aduh. Sekali lagi ya. Pagi. Siang. Malam. Malam. Siang. Oke. Kalian diharapkan bisa menelaah informasi dari bacaan yang ada di slide PowerPoint. Lalu melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan bisa menyuguhkan informasi dari yang pembelajaran yang kita berikan. Dengan tanya jawab, kalian diharapkan bisa membandingkan pekerjaan kelompok kalian dengan kelompok temannya. Terus setelah berlatih soal, kalian diharapkan bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Dengan presentasi, kalian diharapkan bisa mengaitkan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kemarin kita itu membahas tentang apa? Oke, Zahara. Jadi kemarin kita sudah mempelajari baris dan deret geometri, di mana perbedaan antara baris dan deret matematika adalah di geometri kita menggunakan rasio sebagai perbandingan antara suku pertama dan suku kedua. Lalu kita juga sudah mempelajari jumlah suku yang digunakan SN, di mana kita akan menjumlahkan suku-suku yang ada. Kemudian kita juga mempelajari Suku tengah dan sisipan dari baris dan geometri. Oke, terima kasih Zahra atas review materi kemarin. Jadi, kalau misalnya minggu lalu kita sudah belajar baris dan deret geometri, minggu ini kita akan melanjutkan materinya dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Ya. Nah, kegunaannya apa sih kalian belajar bunga tunggal dan bunga majemuk? Kalian pernah nggak nabung di bank atau orang tua kalian? Pernah nggak nabung di bank? Pernah. Ketika kalian nabung di bank nih, misalnya kalian nabung bulan Januari, terus kalian mau mengambil uang kalian di bulan Desember, berarti kan pasti jumlah tabungan kalian akan lebih banyak. Kenapa bisa lebih banyak? Karena kalian mendapatkan yang namanya bunga. Nah, sistem perhitungan bunga yang ada di bank itu bisa menjadi bunga tunggal atau bunga majemuk. Nanti kita akan pelajari apa sih bedanya bunga tunggal dan bunga majemuk. Tapi sebelumnya saya punya kata-kata dulu buat memotivasi kalian. Coba satu orang baca, Ilham. Math might not teach me how to add log or subtract half, but it gives me hope that every problem has a solution. Oke. Artinya, ada yang tahu artinya? Jadi matematika itu nggak ngajarin kita gimana caranya untuk menambahkan cinta atau mengurangi kebencian yang ada di dalam diri kita. Tapi matematika itu memberikan harapan kalau setiap masalah pasti ada solusi gitu. Pernah nggak sih kalian ngerjain soal matematika itu mentok? Pernah kan? Tapi sebenarnya itu ada solusinya. Ya, jadi setiap soal yang kalian kerjakan itu pasti memiliki solusi. Beda kalau misalnya permasalahan hidup ya, pasti ada yang ada solusinya, ada yang tidak. Tapi kalau matematika itu pasti ada solusi. Oke, sebelum kita mulai, kita nonton dulu yuk video yang sudah saya kan. Yuk belajar tentang bunga. Tapi bukan bunga yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik kakak pergi sekolah. Tidak lupa sarapan nasi. Matematika bukan cari masalah. Matematika itu cari solusi. Kompetensi
Kompetensi dasar yang akan dibahas adalah KD 4.4 Matematika Wajib kelas 11, yaitu menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan dan menyelesaikan masalah tentang bunga tunggal dan bunga majemuk dengan benar. Dengan membaca basmalah, mari kita mulai. Rasanya sudah sering kita mendengar kata bunga. Tidak hanya berarti tanaman dan tumbuhan, di Indonesia istilah bunga juga digunakan untuk menyatakan imbalan untuk penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kita menanam modal usaha di suatu bank. Bank akan mengelola modal kita. Pada saat jangka waktu berakhir, bank akan mengembalikan modal kita beserta dengan biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini yang disebut dengan bunga. Bunga terdiri dari dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari besarnya modal pokok untuk seluruh periode transaksi. Sementara bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari modal pokok, tapi juga dari akumulasi bunga periode sebelumnya. Untuk mengenali perbedaan dari keduanya, yuk kita lakukan simulasi berikut ini. Jadi, pemerintah kita punya produk investasi nih, namanya sukuk. Sukuk itu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan aset. Nantinya, setelah jatuh tempo, para pemegang sukuk akan mendapatkan imbalan berupa uang sewa bagi hasil dan lain-lain. Nah, tujuan utama penerbitan sukuk itu adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, di antaranya asrama haji, gedung perkuliahan, pembangunan jalan tol, serta infrastruktur lainnya. Nih, lihat deh, kalau kita ingin berbunga sukuk, jangka waktunya adalah 3 tahun, akan jatuh tempo pada tahun 2023 dengan bunga atau imbalan kupon sebesar 6,05%. Di situ ada keterangan PKA, artinya adalah per annum dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah per tahun. Mari kita berandai-andai jika kita memiliki uang sebesar 10 juta rupiah dan akan kita gunakan untuk membeli sukuk tersebut. Pada tahun 2020, modal awal kita adalah 10 juta rupiah. Setelah Jadi tadi apa bedanya? Bunga tunggal sama bunga majemuk? Kalau bunga tunggal, dia ngitungnya dari modal awal, ya kan? Kalau misalnya bunga majemuk, menghitungnya dari akumulasi periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya tadi dari video yang sudah kita tonton, berarti lebih menguntungkan mana sih? Bunga tunggal, bunga majemuk? Bunga majemuk. Kenapa? Karena dia menghitungnya lagi dari modal periode sebelumnya yang dimana sudah ada bunganya juga, ya. Oke, kemarin saya sudah membagi kalian ke 5 kelompok, ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 5. Oke, sekarang coba dilihat LKPD-nya. Di meja kalian masing-masing sudah saya siapkan LKPD dan bahan ajar. Jadi kalau misalnya masih ada yang kalian bingung atau tidak paham, boleh kalian membaca bahan ajar yang sudah saya siapkan. Saya beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi ini kalian jabarin aja. Jadi ini kan 3% dari yang sini kan. Nah nanti hasilnya berapa. Terus nanti ini 3% dari akumulasinya lagi kan. Nah nanti itu kalian jelasin. Karena ini kan kita pakai bunga majemuk. Nah terus kalau yang ini kalian kasih tahuin B1, B2, B3,
3 itu maksudnya apa? Kalau B1 kan maksudnya periode yang pertama, yang kedua periode yang kedua, dan ketiga berarti periode yang ketiga. Ini aja. Nanti kan karena mereka setiap kelompok nggak ada KPD. Saya bisa setiap kelompok nggak ada tuh. Jadi mereka harus harus mengetahui periode masing-masing. Oke? Terima kasih. Ini juga pernah. Oke. Terus ini. Nah, pertama kan masih lama kalau masalah kalian baru itu adalah nomor 2. Jadi biar mereka buat share mereka. Nanti kalian ke depannya bawa ini itu apa? Karena di setiap kelompok yang saya siapin KPD-nya. Jadi pasti mereka udah bisa baca KPD-nya mereka masing-masing. Nanti saya siapkan sekalian. Oke? Udah ready? N kecil. Oke, bulan. Karena ini kan menunjukkan periode. Karena kalau misalnya di matematika antara huruf kecil sama huruf gede itu beda artinya. Nah ini bunga sarannya bukan 100.000 tapi balikin lagi ke sini, modal awal dikali persen bunga dikali periode atau lamanya menabung. Nah ini juga modal awal kali persen bunga, ini juga benar, ini nggak usah, yang ini yang ditaruh di sini gitu. Ini lamanya menabung atau periode, biasanya dia disebutnya juga dengan periode gitu. Udah jelas? Ada masalah? Oke, sudah semua? Sudah. Ada yang masih belum selesai kelompoknya? Sudah semua. Sudah semua ya? Oke, sekarang saya minta maju presentasi mulai dari kelompoknya Cindy. Silakan. Untuk masalah yang pertama ya. Ada digeser aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Nama saya Ibnu Muhammad Farezi. Nama saya Mariska Nadia. Nama saya Rizky Priyansyah. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bunga tunggal permasalahan 1, 2, dan 3. Soal pertama akan dibacakan oleh Rizky. Bunga tunggal masalah 1. Naruto dan Sasuke menabung uang di suatu bank yang sama. Jika uang yang ditabung tabungan awal Naruto lebih banyak dari tabungan Sasuke, maka siapakah yang mendapatkan uang paling banyak? Jawabannya itu Naruto. Masalah 2 akan dibacakan dengan Maud Radit. Naruto dan Sasuke menabung dengan uang yang sama, yaitu masing-masing sebesar 100.000 rupiah. Jika Naruto menabung di bank A, sedangkan Sasuke menabung di bank B, dengan persen bunga yang diberikan bank A lebih besar dari persen bunga bank B. Bunga uang di siapakah yang paling banyak setelah menabung selama 1 tahun? Jawabannya adalah 1 tahun. Masalah 3 akan dibacakan oleh Masalah 3. Naruto dan Sasuke menabung di bank yang sama dengan banyak uang yang sama juga. Jika Naruto menabung lebih lama dari Sasuke, maka bunga siapakah yang paling banyak? Jawabannya juga Naruto. Berdasarkan masalah di atas, besarnya bunga dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu modal awal, persen bunga, dan lama menabung. Karena bunga memiliki perbandingan senilai terhadap 3 faktor tersebut,
maka dapat diperoleh bunga sama dengan modal awal dikali persen bunga dikali periode atau lama menanam. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Oke, jadi tadi sudah diberikan kesimpulan juga oleh Profesor sendiri bahwa tadi ada 3 masalah, betul? Jadi yang masalah pertama apa? Naruto sama Sasuke menabung secara bersama, terus uang Naruto modal awal lebih banyak Naruto. ya, modal awalnya lebih banyak si Naruto daripada Sasuke, maka tabungan di akhirnya akan lebih banyak Naruto juga gitu. Terus masalah yang kedua, persen bunga dari bank yang dipakai Naruto itu lebih besar daripada Sasuke. Otomatis nanti hasil akhirnya uangnya Naruto itu akan lebih banyak daripada si Sasuke. Terus masalah yang ketiga, periode penabungan si Naruto lebih lama daripada Sasuke. Artinya nanti pada akhirnya si Naruto akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi kesimpulannya apa tadi? Lihat ya, bunga dipengaruhi oleh Modal awal, persen bunga, dan lama menabung. oke, modal awal, persen bunga, dan lama menabung atau periode. Sampai sini sudah cukup jelas? Jelas. Silakan closing. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan masalah yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dita Haikal. Saya Gilang Jidan Ajaki. Saya Devi Dewi Ismayani. Saya Jalan Ferdinand Udara. Saya Pauli Devi Sarsita. Dan saya Dika Prayoga. Jadi di sini kita akan menjelaskan bunga tunggal yang dijelaskan oleh Adita. Dibacakan soalnya. Sederhana. Soalnya, Alin menabung di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Alin menjadi 2.080.000. Selama Alin menabung adalah diketahui MO itu sama dengan modal awal dan MN itu sama dengan modal setelah modal awal. Jadi modal awal itu 2 juta dan modal sesudahnya itu 2.080.000 dan bunganya, dan untuk mencari bunganya itu adalah modal sesudah dikurang sama modal awal. Jadinya 2.080.000 dikurangin 2 juta sama dengan 80.000. Jadi bunga persennya itu adalah 6%. Jadi selanjutnya untuk mencari N-nya, pertama kita menggunakan rumus ini, P bagi 100 dikali N bagi 12 kali M, yang kita tinggal pindah-pindahin. B-nya itu tadi 80.000 sama dengan P-nya 6% dan 100. Kita masih belum tahu waktunya, jadi masih N per 12 dikali M yaitu 2 juta. Cara nyarinya kita tinggal coret ini. Jadi kalau kita sudah coret, jadinya tinggal 8 sama dengan M. Kesimpulannya, Jadi dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa lama Alin menabung adalah 8 bulan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Itu kan N sama dengan 8. Itu dapat dari mana? karena kan ini sudah coretin ya. Itu 2 sama 2-nya gimana? Oh, 2-nya ini lupa. Ini 2-nya sama dengan ini. Jadi tinggal N yang doang. 8 sama dengan M. Ada lagi? Masih kurang jelas? Sudah cukup jelas? Jelas. Silakan closing. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 3 ya, 3 dan 4. Silakan kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Saura Diani. Saya Elsa Kirana Pertiwi. Saya Atar Malik Syawal. Saya Ayu Felicia Cantika Pasya. Saya Astri Anima. Saya Ilham Ardika. Berdirinya kami di sini akan menjawab soal 3 dan 4. Soal ketiga akan dibacakan oleh Atar dan dijawab oleh Ilham. Soalnya bunga menjemuk. Sinta meminjam uang di koperasi untuk membeli mobil sebesar 75 juta dengan bunga menjemuk 3% selama 3 tahun. Sinta mendapatkan rincian pinjamannya yang harus dibayarkan di akhir tahun ketiga sebagai berikut. Nah, tadi kan modal minjamnya 75 juta. Nah, I-nya itu adalah suku bunga dalam persen 3% per tahun. Nah, di tahun ke-0 itu di awal minjam dia pinjamnya 75 juta. Di tahun pertama bunga dan pinjamannya belum diketahui. Di tahun kedua diketahui bunganya 2.317.500 rupiah dan pinjamannya 79.567.500 rupiah. Dan di tahun ketiga bunga dan pinjamannya belum diketahui. Oke, jadi di sini kita punya modal awal yaitu 75 juta. Nah, terus kita punya suku bunganya yaitu 3% per tahun. Kita akan jawab yang tahun pertama dulu. Kita akan mencari bunga di tahun pertama yaitu 3% per tahun. Berarti 3/100 dikali modal awalnya yaitu 75 juta. Nah, ini kita coret dua, tinggal 3 dikali 750.000 sama dengan 2.250.000. Ini adalah bunga di tahun pertama. Kemudian kita akan menghitung pinjamannya. Pinjamannya yaitu kita tinggal menjumlahkan modal awal dengan bunga di tahun pertama, yaitu 75 juta ditambah 2.250.000 sama dengan 77.250.000. Kemudian di tahun kedua, seperti tadi suku bunganya yaitu 3/100 dikali modal yang pertama yaitu 77.250.000. Modal ini tuh modal di tahun pertama. Nah, kita coret dua di ke 3 dikali 772.500. Hasilnya yaitu 2.317.500. Ini bunga di tahun kedua. Nah, pinjaman di tahun kedua kita tinggal menjumlahkan modal di tahun pertama ditambah bunga di tahun kedua. Hasilnya yaitu 79.567.500. Nah, di tahun ketiga bunga 3/100 dikali pinjaman di tahun kedua yaitu 79.567.500. Hasilnya yaitu 2.387.025. Nah, ini kan bunga di tahun ketiga nih. Terus kita mau ngitung pinjaman di tahun ketiga. Ya udah, kita tinggal tambahin aja 79 juta ini ditambahin sama yang si bunga di tahun ketiga yaitu 81.954.525. Nah, sekian penjelasan saya untuk soal nomor 3. Selanjutnya akan dibahas oleh Astri. Nah, soal yang keempat, Dani menyimpan uang di bank sebesar Rp 1 juta dan bank memberikan bunga 10% per tahun. Jika bunga tidak pernah
sini diketahui modalnya 1 juta, I atau suku bunga sama dengan 10% per tahun. Ditanya, berapa besar bunga pada periode tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga? Oke, akan dijawab oleh Astrid. Karena di sini ditanyakan besar bunga periode 1, 2, dan ketiga, berarti kita cari dulu bunga di periode yang tahun pertama. Rumusnya kayak gini. I atau suku bunga dikali modal sama dengan 0,1. 0,1 dari mana? Dari sini. 10% per 100 sama dengan 0,1 kan, dikali 1 juta sama dengan bunganya 100.000. Kemudian modalnya berarti gimana? Modal satunya sama dengan modal ditambah bunga 1 yang sudah diketahui sama dengan 1 juta ditambah 100.000 sama dengan 1.100.000. Kemudian bunga pada tahun keduanya. Bunga pada tahun keduanya sama dengan suku bunga yang pertama dikali modal yang pertama. Ini. Nah, sama dengan 0,1 dikali 1.100.000 sama dengan 110.000. Kemudian modal yang keduanya berarti modal 1 ditambah bunga yang kedua sama dengan 1.100.000 ditambah 110.000 sama dengan 1.210.000. Dan bunga pada tahun yang ketiganya yaitu suku bunga yang pertama dikali modal yang kedua sama dengan 0,1 dikali 1.210.000 sama dengan 121.000. Berarti modal yang ketiganya itu sama dengan modal yang kedua ditambah bunga yang ketiga sama dengan 1.210.000 ditambah 121.000 sama dengan 1.331.000. Ya, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, jadi besar bunga pada periode yang pertama, yang kedua, dan ketiga yaitu periode pertama ada 100.000, periode yang kedua ada 110.000, dan periode yang ketiga ada 121.000. Oke, dari sini ada yang ingin dipertanyakan? Cukup panjang ya penjelasannya dari kelompok 1. Sudah cukup jelas kan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini adalah bunga majemuk ya. Jadi kalau misalnya bunga majemuk, dia ngambil bunganya dari akumulasi periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, 3%-nya itu diambil dari 75 juta, itu yang pertama. Terus periode selanjutnya 3%-nya dia ngambil dari si 77.250.000, bukan dari si 75 juta lagi. Kalau misalnya yang bunga tunggal, dia kan ngambil tetap dari 75 juta. Tapi kalau misalnya bunga majemuk, dia ngambilnya dari akumulasi periode sebelumnya. Oke, sudah cukup jelas, silakan di closing. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian presentasi tadi, kalian sudah paham semuanya? Oke, sekarang silakan dikeluarkan handphonenya. Kita akan evaluasi dulu. Silakan kalian scan barcode-nya.
semua evaluasinya? Sudah. Ada yang belum submit? Sudah semua. Sudah semua. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, dari Rita. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan modal awal atau pinjaman awal. Sedangkan bunganya tidak berbunga. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tapi bunganya juga modal atau hutang periode berikutnya merupakan modal atau hutang sebelumnya ditambah dengan bunga. Oke, jadi kalau misalnya bunga tunggal, gampangnya ngebedain bunga tunggal dan bunga majemuk itu kalau bunga tunggal ngambil bunganya dari modal awal terus-terusan. Tapi kalau misalnya bunga majemuk, ingat ya, ngambil bunganya dari akumulasi periode sebelumnya. Nah, tadi teman-teman kalian kan sudah pada presentasi tuh semuanya. Ada yang kelompok paling baik di antara yang baik-baik semuanya. Jadi semua yang presentasi adalah kelompok yang bagus semuanya. Tapi ada yang paling bagus, yaitu adalah kelompok 1. Selamat untuk kelompok 1. Nah, sebagai apresiasi dari saya, silakan pilih satu orang untuk pimpin doa pulang. Astrid. Oke, silakan Astrid. Oke teman-teman, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selamat